pagi, saya biasanya akan buka komputer, melihat email dan hal-hal yang baru tiap pagi. Saya juga akan buka Bisma. Biasanya saya akan melakukan approval pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Ya, saya login. Saya bisa lihat bahwa ada beberapa permintaan untuk saya approve ya. Biasanya ada suara ya, jadi kita bisa tahu bahwa ada berapa pesan atau berapa tindakan yang harus kita lakukan sebagai KPA yang harus meng-approve COSIT tim ya. Kita bisa lihat yang warna kuning, berarti status saya ya, yang saya harus approve. Nah, saya lihat itu ada penugasan ya. Nah, saya sudah lihat angkanya, saya approve, sudah selesai. Nah, begitu juga yang lainnya. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya untuk KPA Eselon 2 menjalankan proses di Bisma itu ya. Tim bisa tahu bahwa dia sudah sampai di mana statusnya. Nah, jadi full kalau di Kalimantan Selatan ini kita nggak menggunakan kertas lagi. Dulu saya memang cukup jengkel kalau COSIT itu ditaruh di meja karena dia bikin debu ya, dan juga cukup mengganggu waktu saya gitu loh, karena distracted ya, waktu-waktu yang sebenarnya kita bisa fokus ternyata disodori untuk melakukan approval ya. Nah, dengan begini saya bisa manage gitu. Jadi semua sudah dielektronisasi di Kalimantan Selatan ini dengan bantuan Bisma ya. Jadi yang ada hanya dokumentasi PDF saja. Nanti khusus SPD memang yang saya masih tanda tangan basah itu biasanya untuk yang Danis dan Korwas. Sedangkan proses pengajuan anggaran dan approvalnya sudah tidak lagi menggunakan kertas. Nah, ini terjadi efisiensi yang besar. Dan juga manajemen kerjanya, ya saya tidak terlalu direpotkan dengan hal yang sifatnya administratif gitu ya. Karena energi seorang Eselon 2 itu akan terganggu atau distracted kalau terlalu banyak mengurusi hal-hal sifatnya administratif yang sebenarnya sederhana gitu ya. Saya pikir simple, ya Bisma ini bisa dipakai pada siapapun dan bahkan mungkin bisa untuk kepentingan kompetisi nasional ya. Nanti mulai jadi bagian daripada proses reformasi kompetisi di Kementerian RB untuk inovasi kita. Oke, dalam hal transformasi digital atau manajemen perubahan itu memang kita pahami pentingnya perubahan mindset, itu paling utama ya. Salah satu yang paling penting dalam perubahan mindset itu adalah adanya dialog. Jadi bukan saya yang mengambil inisiatif untuk segera semua pakai Bisma, tidak. Saya minta subkor keuangan saya untuk melakukan pembahasan dengan seluruh pihak, ya terutama para Korwas ya, mengenalkan Bisma ini, mereka ngobrol-ngobrol, kemudian dipresentasikan. Nah, ternyata mudah ya. Nah, setelah itu mereka melakukan diskusi-diskusi dan saya dengarkan bahwa prosesnya itu bagus ya, sederhana. Saya declare kapan berlakunya gitu. Minggu depan kita terapkan langsung, karena saya lihat kontrolnya sudah cukup memadai untuk jalan ya. Akhirnya terbentuk mindset. Memang terkaget-kaget juga sih di awal-awal. Banyak yang tadinya nyaman ya bahwa dengan kertas ya, sekarang mereka harus menggunakan teknologi informasi yang semua serba elektronik ya. Mereka harus tahu anggarannya di Bisma, harus lagi juga mengecek apakah saldonya benar atau tidak gitu loh. Jadi itu harus ada ownership dari mereka ya. Untuk orang-orang baru itu kita briefing supaya dia tahu di sini ada proses approval anggaran yang sifatnya sudah digital. Jadi dia tidak lihat lagi secara fisikal. Nah, kalau tidak dia belajar tentang proses tadi, tentu dia akan ketinggalan. SIMA ya, tanda tangan elektronik ya, mereka harus paham tentang proses. Bahkan cuti semua sudah approvalnya lewat elektronik di Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita bicara tantangan di dalam teknologi informasi, transformasi digital itu memang selalu ada dan selalu besar. Tinggal bagaimana kita manage-nya. Tantangan terbesar di Kalimantan Selatan ini adalah sustainability. Bagaimana bahwa sistem ini tetap akan diimplementasikan ketika ada orang-orang baru, baik dia pimpinan ataupun staf. Karena itu saya minta kepada tim, terutama asisten eksekutif saya, untuk melakukan briefing. Jadi ketika ada Korwas baru, mereka kita briefing bahwa ini loh sistem yang berjalan, ini proses-prosesnya. Tantangan berikutnya adalah bagaimana di teknologinya juga itu berkembang terus. Contohnya loginnya yang single sign-on, jadi saya memberikan feedback kepada Biro Keuangan supaya juga bisa dipakai
SSO seperti yang ada dipraktekkan di tempat lain menggunakan loginnya warga BPKP ya. Teknologi itu biasanya kalau tidak berubah terus ya, tidak di-improve itu orang akan bosen ya. Barangnya akan jadul gitu. Nah, ke depan perlu juga pengembangan menjadi mobile application-nya. Jadi karena pimpinan itu bisa mengakses aplikasi ini, Bisma ini dari mobil device-nya dia. Bisma mobile app-nya harus ada gitu. Jadi tangan supaya orang merasa terus-menerus ada improvement. Jadi kalau teknologi informasi tidak ada improvement, tidak ada perubahan, mereka tuh merasa tidak nyaman ya. Dia akan pindah ke hal-hal yang dipikirnya satu hal yang lebih menarik lagi gitu kan. Nah, biasanya anak baru akan menawarkan produk-produk baru. Tahu-tahu nanti yang lama ditinggalin gitu. Padahal sebenarnya platformnya sudah ada menggunakan Bisma ini gitu. Jadi lesson learn yang kita bisa pelajari dari yang kita praktekkan sekarang ini terkait dengan Bisma, di kita itu sering di Indonesia ini kita pesimis dengan reform keuangan. Jadi bagaimana membuat digitalisasi terhadap sistem-sistem keuangan. Itu sangat membuat kita frustasi. Nah, tetapi Bisma ini membuktikan bahwa ternyata kita bisa loh melakukan proses transformasi digital dalam hal yang sifatnya keuangan ya. Nah, dengan demikian ini kita bisa beritahu kepada pihak-pihak lain ya, bahkan ke Kementerian Keuangan, kenapa BPKP bisa loh menciptakan cost efisiensi, kemudahan keuangan yang tetap dia accountable, tetap terkontrol ya, tapi menggunakan teknologi digital ya, tidak lagi menggunakan kertas yang merusak lingkungan ya, mengakibatkan hilangnya pohon berjuta-juta hektar ya, karena kita menggunakan kertas di dalam sistem administrasi keuangan kita. Dari pengalaman ini, pesan saya sederhana saja. Jangan ragu untuk mengimplementasikan reformasi keuangan dengan menggunakan teknologi digital di BPKP dan Indonesia. Ya, prinsipnya adalah cair, cair, cair.